Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi perpustakaan Sekolah Prestasi Prima. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 8 orang. Yang pertama Rahmat Irfanuddin, Pratama Hadi Saputra, Muhammad Riyad, Andri Ardiansah, Ali Said Sari, Burhan Dailami, Aditya Permata Restu, dan saya sendiri, Eko Setiawan. Baiklah, untuk yang pertama, ini adalah form login. Form login ini digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi kami. Bagi admin yang sudah mempunyai username, maka langsung bisa menggunakan form login ini. Contohnya, username defaultnya adalah ini, 22222, password 1234, lalu login. Otomatis akan dibawa ke dashboard aplikasi perpustakaannya. Namun, bagi yang belum mempunyai akun, maka bisa registrasi di sini. Dan ini hanya dikhususkan untuk admin saja. Contoh untuk registrasi. Nah, ini ada nomor pegawainya. Contohnya nomor pegawainya saya bikin singkat aja dan yang mudah diingat. Dan namanya contohnya Rahmat Irfanuddin. Terus nomor HP-nya ini, terus alamat emailnya contohnya rahmat@gmail.com. Terus ada passwordnya, kita bikin gampang saja, 12345 12345. Dan password ini jika tidak cocok maka tidak dapat diregistrasi, konfirmasi passwordnya tidak sesuai, makanya password harus sama ini, lalu registrasi. Nah, setelah registrasi seperti ini, maka username tadi sudah bisa dipakai dengan username-nya nomor pegawai dari yang bersangkutan. Kita masukkan lalu login. Nah, sama juga akan dibawa ke dashboard seperti ini. Nah, di dalam aplikasi kami itu terdiri dari beberapa menu. Yang pertama ada beranda untuk menampilkan dashboard ini atau istilahnya home-nya. Terus ada menu admin. Ini untuk pengaturan admin. Terus ada anggota siswa, anggota guru. Jadi di perpustakaan ini ada 2 anggota nanti yang bisa meminjam buku. Ada dari siswa dan guru pun juga bisa meminjam buku. Lalu ada buku. Nah, di sini nanti digunakan untuk penambahan buku, pengeditan buku, penambahan stok buku dan lain-lain. Nah, di sini akan ada nanti di sini. Lalu ada peminjaman. Nah, di sini ada transaksi peminjaman, di dalamnya nanti juga ada transaksi pengembalian juga. Dan logout. Nah, ini digunakan untuk keluar. Di sini juga ada beberapa menu untuk laporan. Untuk laporannya ada laporan data admin. Ini admin, data-data admin nanti akan dilaporkan. Laporan data guru, laporan data siswa, laporan data buku, dan laporan data peminjaman. Nanti ada peminjaman dan pengembalian dan lain-lain. Oke. Yang pertama admin dulu. Nah, di admin ini menampilkan user dari admin dan data-data dari admin yang ada di aplikasi ini. Yang tadi kita sudah buat ada Rahmat Irfanuddin. Nah, ini lengkap, ada nomor pegawainya, nomor HP-nya, ada emailnya. Dan di sini kita juga bisa menghapus admin serta merubah password dari admin tersebut. Tentunya kita akan coba rubah password dari Rahmat Irfanuddin. Tadi kan untuk passwordnya kita bikin 12345. Seperti itu untuk password lamanya. Untuk password barunya 1234 dan konfirmasinya 1234. Seperti ini lalu kita simpan. Nah, passwordnya sudah berhasil dirubah. Jadi ketika kita login nanti sudah menggunakan password baru. Seperti itu. Contoh kita juga bisa menghapus untuk adminnya. Contoh saya menghapus Eko Setiawan. Kita hapus dari database. Maka seperti ini lalu kita hapus. Maka adminnya akan kehapus seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke dashboard. Nah, di sini ada menu anggota siswa. Nah, di menu ini kita bisa menambahkan anggota dari pihak siswa. Kita juga bisa ubah, kita bisa delete juga. Contoh, kita akan menambahkan siswa. Contohnya ada penambahan anggota dari siswa dengan NISN 000
4 contohnya. Atas nama Ali Said. Terus tempat lahirnya Jakarta. Tanggal lahirnya kita ngasal saja tanggal lahirnya ya. Contohnya 2019 baru lahir contohnya. Nomor HP-nya 085 679 564 553. Kelasnya berapa? Contohnya kelas X1 OTKP 3 contohnya. Kita langsung simpan aja. Nah, tambah anggota berhasil, maka anggota baru akan muncul, Ali Said. Seperti ini. Nah, kita juga bisa rubah. Contohnya Ali Said ini ternyata tadi pas penginputan tanggalnya salah. Contohnya. Kita bisa rubah tanggalnya kembali dengan merubah tanggal yang benar. Contohnya ternyata dia lahir tahun 2015 contohnya. Tanggal 7. Nah, seperti ini. Kita juga bisa merubah nama Ali Zaid Z contohnya. Itu lalu kita simpan. Mohon maaf bukan simpan tapi kita ubah. Nah, di data berhasil kita oke. Nah, otomatis namanya sudah berubah, tanggal lahirnya sudah berubah dan seterusnya. Dan kita juga bisa hapus dari data ini. Contohnya Ali kita hapus contohnya. Tinggal kita klik namanya yang kita ingin hapus lalu kita hapus dari sini dan yes. Otomatis nama yang terhapus sudah hilang dari database. Kita untuk aplikasi ini juga kita lengkapi dengan fitur pencarian. Jadi ketika data sudah banyak, kita bisa mencari siswa lewat NISN dan nama dan lain-lain. Contohnya kita lewat NISN. Kita mau nyari NISN dengan 0002. Kita cari. Otomatis akan ada langsung ketampil dengan NISN 002 itu Eko Setiawan dan data-datanya sebagai berikut. Seperti itu. Lalu kita ke dashboard lagi. Ya, di sini ada anggota guru. Nah, seperti halnya menu di anggota siswa, anggota guru ini juga digunakan untuk menambahkan anggota-anggota yang berasal dari pihak guru. Di sini ada nomor pegawai, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, dan jabatan. Seperti halnya form data siswa tadi, untuk di sini juga bisa menyimpan, mengubah, dan delete. Seperti contoh kita akan tambahkan salah satu guru dengan nomor pegawai 1116 dengan nama lengkap, contohnya Pratama Hadi. Terus tempat lahirnya di Kebumen. Tanggal lahirnya kita ngasal saja, tanggal lahirnya 2 Agustus 2022. Terus nomor HP-nya kita isikan, jabatannya sebagai apa, contohnya guru PAI contohnya. Lalu kita simpan. Nah, tambah anggota berhasil. Nah, Pratama Hadi dengan data-data tersebut akan masuk ke database. Lalu kita bisa rubah, lalu kita bisa hapus dan lain sebagainya. Contoh kita langsung hapus saja, maka akan hilang dari sini. Dan di sini juga ada fitur pencarian berdasarkan nomor pegawai. Contohnya nomor pegawai 1115 kita cari, maka akan tampil Rahmat. Nah, seperti itu. Kita kembali ke dashboard lagi. Kita sudah membahas anggota guru. Lalu kita akan membahas tentang menu buku. Menu buku ini digunakan untuk menampilkan koleksi buku-buku dari perpustakaan ini. Di sini ada contoh beberapa buku yang sudah kami input. Ada matematika produktif, malu bertanya sesat di jalan, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Nah, untuk di tabel buku ini kita menyediakan ISBN, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Stok ini sangat penting karena nanti akan digunakan untuk peminjaman dan pengembalian. Jadi stok ada di sini. Seperti halnya form-form yang lain, di sini ada form untuk menambah buku, ada mengedit buku, dan ada hapus buku. Kita contohkan satu untuk menambahkan buku. ISBN-nya contohnya 1234561 contohnya. Mohon maaf udah ada 65. Terus judul bukunya adalah Aku
telah berjuang. Pengarangnya contohnya kita asal saja, pengarangnya Riyad. Terus penerbitnya adalah PT Pratama. Tahun terbitnya 2021. Nah, stok ini adalah stok awal buku. Kita contohnya di perpustakaan mempunyai 100 buku, maka stoknya adalah 100. Lalu kita simpan. Otomatis buku yang sudah kita simpan tadi akan masuk ke dalam database koleksi buku ini. Nah, kita juga bisa merubah, contohnya ada penulisan nama judul buku yang salah. Kita bisa klik, lalu kita rubah. Kita klik, mohon maaf tadi, kita klik lalu kita edit. Aku telah berjuang sepenuh tenaga, contohnya. Baru kita rubah. Maka datanya akan berubah. Lalu fungsi hapusnya pun juga bisa digunakan. Lalu kita hapus saja. Nah, otomatis akan terhapus. Oke, lanjut ke menu peminjaman. Nah, di menu peminjaman ini ada dua transaksi, yaitu transaksi pinjam dan transaksi kembali, yaitu dikembalikan. Kita coba dulu transaksi pinjam. Untuk di sini kita cuma tinggal menuliskan NISN dari siswa saja. Contohnya 00002 seperti ini. Lalu kita cari. Otomatis namanya sudah ada, langsung kedetek namanya Eko Setiawan contohnya. Kalau kita mengisikan 0004 Andri L contohnya. Nah, kita bikin aja contohnya 001 Andri L. ISBN bukunya mau minjem ISBN buku yang berapa contohnya 1234562 contohnya. Kita cari. Nah, lalu akan keluar sendiri. Nah, judul bukunya Malu Bertanya Sesat di Jalan dengan stok 94. Ini stok tadi stoknya di perpustakaan kita ada 94. Kita mau pinjam berapa nih? Contohnya mau pinjam 5. Tanggal pinjamnya sekarang. Atau tanggal sekarang, mohon maaf, tanggal 26. Lalu kita klik pinjam. Otomatis tadi datanya akan muncul di sini dengan keterangan ISBN-nya ada, NISN-nya, peminjamnya ada, judul bukunya ada, jumlah pinjamnya berapa. Seperti itu. Nah, untuk transaksi kembalinya, kita tinggal klik saja yang mau dikembalikan yang mana. Lalu kita klik tombol kembalikan. Seperti ini. Terus kita klik tanggal kembalinya. Contohnya tanggal sekarang juga. Atau Desember 2022. Ini kita ngasih aja tanggalnya. Kita okein. Maka akan muncul di sini. Udah dikembalikan. Seperti itu. Dan stoknya pun dia juga akan kembali ke 94 lagi gitu kan. Dia tidak berkurang stoknya karena sudah dikembalikan lagi. Oke, seperti itu. Oh ya, mohon maaf tadi ada kelupaan untuk di menu dashboard sendiri. Itu ada anggota ya. Ada gambaran umum tentang jumlah anggotanya berapa, jumlah admin berapa, jumlah judul buku berapa dan lain-lain. Seperti itu. Lalu kita menginjak ke laporan data ya. Ada 5 laporan data. Yang pertama ada data admin, data laporan guru, data siswa, laporan data buku, dan laporan data peminjaman. Contoh kita klik data admin seperti ini. Nah, maka akan muncul laporan data adminnya ada berapa. Terus ada data guru. Nah, seperti ini akan terlaporkan. Kita tinggal ngeprint saja data siswa. Oke, seperti itu. Data buku. Oke, dan data pinjaman. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin masih banyak juga kekurangan tentang aplikasi ini dan kedepannya akan kami perbaiki, akan kami tingkatkan lagi fitur-fiturnya. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.